Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anakku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin 2 pekan lalu kita telah bahas tentang sebab nuzulnya surah Al-Ikhlas. Demikian juga keutamaan surah Al-Ikhlas. Kita lanjutkan keutamaan surah Al-Ikhlas. Nanti setelah itu kita lanjutkan tafsir daripada surah Al-Ikhlas. Anak-anakku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakharaja fa'akhadha biyadai. Ketika selesai sholat, Rasulullah keluar, kemudian memegang tangan saya, ya, kata sahabat ini. Faqal, maka ya Rasulullah bersabda, ya, kepada sahabat ini, kul, katakan. Fasakattu, ya. Kemudian sahabat ini terdiam, ya, diam saja, ya. Kemudian Rasulullah ngomong lagi, ya, qal, kul, katakanlah. Maka baru setelah itu sahabat ini berkata, ma'akul, ya Rasul, apa yang harus saya ucapkan? Apa yang harus saya ucapkan? Saya diminta untuk berucap atau berkata, apa yang harus saya katakan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah, ya, katakanlah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan juga, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan lagi, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan lagi, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, ya. Jadi sahabat ini diminta untuk berkata atau mengucapkan atau membaca Al-Qur'an 3 surat, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Hina tumsi wa hina tusbihu salasan. Bacalah pagi hari 3 kali, bacalah sore hari 3 kali. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat ini untuk membaca, ya, 3 kul ini, ya, atau sering disingkat dengan trio kul, ya, 3 kul ini, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita membacanya, ya, 3 kali 3 surat itu, takfika kulla yaumin marrataini, maka engkau akan dicukupkan dalam sehari 2 kali. Dicukupkan apa? Ya, dicukupkan segalanya oleh Allah. Dilindungi oleh Allah, ya, dari mara bahaya, dilindungi oleh Allah dari setan-setan, ya, dari jin-jin yang akan mengganggu kita, ya.
Jadi ini ya, yang pertama yang pagi hari ini kita bahas adalah ternyata fadilah surah An-Nas, saya ulangi, surah Al-Ikhlas itu akan menjadikan kita ya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal. Insya Allah dari penyakit ya, terutama dari jin, dari setan yang akan mengganggu kita dan segala hal. Ya insya Allah segala hal. Jadi itu keutamaan surat Al-Ikhlas dengan Al-Falaq dengan surah An-Nas ya. Semoga pagi ini sudah kita baca ya, terutamanya kalau pagi itu ya pada waktu zikir pagi, demikian juga pada waktu sehabis subuh. Ya, sehabis subuh kita baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Demikian juga nanti sore, ya pas sore zikir sore, ya. Kemudian juga habis maghrib kita baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah segala urusan kita dan akan dijaga oleh Allah dari segala hal. Ya. Nah, baik yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya yang menunjukkan bahwasanya keagungan surah Al-Ikhlas, keutamaan surah Al-Ikhlas adalah ya, an Abdullah ibnu Buraidah an abihi annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masjid. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang lain yang bernama Buraidah ya, Abdullah bin Buraidah, beliau masuk masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang masuk masjid bersama Nabi, ya tiba-tiba Nabi bersama sahabat ini mendengar orang yang sedang sholat. Ya, sedang sholat. Nah, ketika sedang sholat, laki-laki ini ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa bunyinya ya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika Nabi masuk masjid bersama Abdullah, melewati seorang laki-laki yang sedang berdoa, di antara doanya dia berkata, "Ya Allah, ini saya meminta kepadamu ya, dengan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Allah Al-Ahad As-Samad, ya, yang esa, yang tempat bergantung, ya, yang tidak beranak dan tidak diperanakan." Itu kata orang ini, ya. Kemudian walam yakullahu kufuwan ahad, ya, baca surat Al-Ikhlas berarti, ya. Tidak ada yang ya sekutu yang serupa ya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, walladzi nafsi biyadihi, dengan zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad sa'alahu bi ismihil a'zam. Dia laki-laki ini telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah dengan namanya yang a'zam, yang agung, ya. Alladzi idza su'ila, yang apabila diminta maka apa? A'ta, alladzi su'ila bihi a'ta, yang apabila diminta maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Wa idza du'iya bihi ajaba, kalau diminta ya, kalau dimintain doa maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, ya. Jadi keutamaan surah Al-Ikhlas yang kedua di pagi hari ini kita sampaikan bahwasanya Al-Ikhlas itu kalau kita baca di dalam doa kita, ya. Jadi kita sebelum berdoa nih, misalkan kita mau minta agar kita jadi anak soleh, agar jadi anak baik, agar jadi anak yang berbakti kepada orang tua, jadi anak yang pinter, jadi anak yang kaya raya, jadi anak yang super duper lah ya. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dahului dengan apa? Dengan doa ini, ya. Apa doanya? Ya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu keutamaan surah Al-Ikhlas yang kedua yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan yang ketiga, apa yang ketiga?
Yang ketiga adalah fil istishfa, adalah digunakan untuk berobat. Ya, digunakan untuk berobat atau digunakan untuk ngobatin sakit. Ya. An Aisyah, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, an Aisyah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ida awa ila firashihi. Nabi itu, ya, kalau mau apa? Kalau mau tidur, ya. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau tidur, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau gabungkan kedua tangannya. Gimana nih Pak Zainal? Ya, sambil megangi HP. Bentar ya, Pak Zainal contohin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil megang sambil berdoa, ya. Beliau ketika minta kesembuhan, beliau tangannya digabungkan seperti ini. Ya, digabungkan seperti ini, ya. Kemudian setelah digabungkan seperti ini, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tsumma nafasa fihima, ditiup, ya, ditiup apanya? Ditiup tangannya, ya. Habis itu apa? Dibacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surah An-Nas, ya. Habis itu ditiup lagi, ya. Kemudian gunakan apa? Untuk mengusap seluruh badan. Ini kalau mau tidur, ya. Insya Allah kita lakukan ini, ya. Maka apa? Maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kita akan diberikan kesembuhan. Salah samarot dilakukan 3 kali. Demikian juga kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah lagi sakit, ya. Maka apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah sama, ya. Tempat sakitnya dibacain surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Bacain, ya. Misalkan yang sakit lehernya, ya. Pegang lehernya, ya. Kemudian dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. An-Nas juga, Al-Ikhlas juga. Makanya perlu diketahui, Al-Qur'an itu kan obat, ya. Al-Qur'an itu obat, salah satunya, ya, ayat atau surat yang digunakan untuk berobat kita atau mengobati kita adalah surat Al-Ikhlas ini. Makanya di Saudi itu saya dengar kabar, ya, dokter nggak laku. Maksudnya dokter nggak laku bagaimana Pak Zainal? Ya, dokter di sana itu, ya, tidak terlalu banyak pasiennya. Kenapa? Karena pasiennya, ya, ketika sakit mereka salah satu ketika berobat itu tidak menggunakan obat-obat dokter, tapi menggunakan Al-Quran salah satunya, dan itu sembuh. Ketika sembuh, mereka nggak ke dokter. Makanya dokternya sepi. Kalau nggak salah ada dokter di Indonesia, ya. Dia pikir di Saudi itu pasiennya banyak, nanti duitnya banyak. Dia bikin klinik di Mekah kalau nggak salah, ya. Ternyata dokternya kecewa. Kenapa kecewa? Ya, pasiennya nggak ada, kalaupun ada sedikit banget, ya. Sehingga apa? Sehingga, ya, akhirnya dia gulung tikar dan tutup tokonya atau kliniknya, kemudian dia nggak lagi buka klinik di mana? Di Saudi sana. Kenapa? Karena kalau buka klinik ternyata warganya sana lebih banyak berobat dengan Al-Quran, dengan herbal, sehingga mereka sembuh dari penyakitnya. Kalau udah parah banget, baru ke rumah sakit. Kalau nggak parah, ya mereka banyak berdoa kepada Allah, berobat dengan baca Al-Quran, ya, dengan herbal, sehingga mereka banyak yang nggak sakit. Demikian juga, ya, Al-Quran ini, wabil khusus surah Al-Ikhlas ini juga bisa mengobati orang yang terkena penyakit atau kemarin kena COVID, ya. Benar.
Pak Zainal alhamdulillah ya sudah membuktikannya. Ceritanya gini. Ada teman ya rame di grup pesantren ya itu mengabarkan menyampaikan kalau COVID itu bisa disembuhkan dengan bacaan Al-Qur'an ya. Nah, setelah dengar itu ya akhirnya Pak Zainal sampaikan di grup masjid ya. Bapak Ibu ya, saya ada air yang habis diruqyah ya, air di botol yang sudah diruqyah ya, dibacain An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Baqarah dan beberapa ayat-ayat yang lain ya. Sudah saya tiup ya. Seperti tadi ya, ditiup. Dan niupnya pakai angin aja, nggak pakai ludah ya. Gitu. Nggak usah nggak usah. Ya itu nggak dicontohkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tiup aja. Ya. Nah, setelah itu ya ada beberapa jamaah tuh ya yang minta sama Pak Zainal ya, boleh dong Ustadz minta airnya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya sama saya dibikinin ya di ruqyah kemudian dikasih ya. Berapa ini Pak Zainal ya? Nggak usah bayar, saya niatnya nolong ya, saya nggak jualan air ruqyah, saya hanya ingin menolong ya. Akhirnya apa ya, beberapa orang ambil ya, dan salah satunya ada seorang laki-laki ya, istrinya kena COVID ya, malam itu kalau malam nggak bisa tidur ya, karena nggak bisa tidur ya, batuk ya, kemudian juga demam ya. Kemudian malam itu dikasih air ruqyah itu ya, yang dikasih sama saya. Alhamdulillah setelah minum itu orangnya jadi tenang. Setelah tenang ya, kemudian apa? Kemudian ya, malam itu katanya bisa tidur nyenyak. Masya Allah, saya berkata alhamdulillah ya. Dengan izin Allah saya bisa menolong orang ya dengan bacaan Al-Qur'an. Salah satunya Al-Ikhlas ini. Ya. Ada lagi yang ya setelah minum itu akhirnya badannya tenang, pikirannya tenang. Alhamdulillah nggak lama sembuh. Bahkan ada seorang ustadz ya, yang ngomong sama saya. Ya, ada seorang pasien COVID yang paru-parunya sudah putih semua. Kena COVID. Dan seandainya itu dibiarkan pasti meninggal ya. Akhirnya diruqyah ya, dibacain ayat-ayat salah satunya Al-Ikhlas. Dan alhamdulillah Masya Allah 2 hari kemudian keluar dari rumah sakit sembuh. Kenapa? Karena Al-Qur'an. Dan saya dengar beberapa dokter itu ya menganjurkan ini ya dengan bacaan Al-Qur'an, dengan bacaan Al-Ikhlas salah satunya. Tapi ternyata ada yang larang. Kenapa ngelarang? Ya, kalau nanti Al-Qur'an dipakai sama umat Islam, digunakan untuk berobat sama umat Islam, ya, nanti dokter nggak laku, nanti obat nggak laku, takutnya vaksin nggak laku, ya. Kalau kita berobat dengan Al-Qur'an, makanya apa? Al-Qur'an itu sebenarnya bisa ngobatin, cuman kemarin nggak rame. Ya. Paling rame herbal, ya, kemudian juga air kelapa, demikian juga air apa gitu ya. Tidak ngomongin tentang Al-Qur'an atau air yang dibacakan Al-Qur'an. Padahal air yang dibacakan Al-Qur'an sangat-sangat bisa menyembuhkan penyakit, apalagi yang namanya COVID, ya. Nah, orang-orang yang ketika sedang karena COVID itu dengerin Al-Qur'an, kebanyakan ya hatinya tenang, nggak lama sembuh. Ya. Sembuh. Ya. Inilah salah satu dari keagungan Al-Qur'an, karena wahuwa syifaun, ya, karena Al-Qur'an itu adalah obat dari segala penyakit. Ya. Salah satunya An-Nas, Al-Ikhlas. Ya. Jadi kalau kamu sakit, ya demam misalkan, baca saja Al-Ikhlas, ya. Insya Allah sembuh. Kalau nggak sembuh ya baru ditambahin dengan obat. Tapi kalau kita yakin insya Allah kita akan sembuh karena Al-Qur'an itu syifa, ya, penyembuh bagi segala penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Saya simpulkan sebelum saya tutup, ada 3 keutamaan surat Al-Ikhlas ya, yang pagi hari ini kita sampaikan ya. Kalau kemarin kan sudah ya sebagiannya. Yang pertama ya, Al-Ikhlas itu ya akan mencukupkan kita.
ya, bacaan Al-Ikhlas. Yang kedua, kalau kita membaca Al-Ikhlas, maka kita akan dikabulkan doanya oleh Allah. Dan yang ketiga, kita bisa berobat dengan surah Al-Ikhlas, ya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.